Ya, rekan-rekan sekalian, Bang Atman ini orang Aceh, tapi bertaninya di Qatar. Di Qatar. Kita bisa coba bercerita tentang apa yang di Qatar dan kemudian edukasi apa yang harus kita bawa ke Indonesia. Ya, jadi di Qatar itu Nah, ini inilah semangat penyuluh. Ya. Saya sekarang ini umur 72 tahun. Wah, luar biasa. Tapi berangkat ke Makassar, ke Maros, berangkat mau ke Brazil. Oke, pesan saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, tolong kembalikan perlakuan dan tata kebijakan terhadap undang-undang penyuluhan untuk menggeser penyuluh yang ada di daerah. Sistem administrasi pangkalnya itu dikembalikan ke pemerintahan pusat. Ya. Penggajian, fasilitas dan seluruhnya itu menjadi hak kerja dari pemerintah pusat. Jangan didompleng ke APBD provinsi atau APBD kabupaten. Kebijakan yang tidak selaras ini akan membuat penyuluh menjadi lebih menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur Tani, kita masih di arena Prapenas di Maros. Kita ketemu sama tokoh-tokoh petani dari luar Jawa, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ini tokoh luar biasa, Bang Yus. Papua Barat. Sehat Bang Yus? Sehat. Bang Yus ini Papua. Ya. Jauh-jauh di Papua, ternyata beliau ini apa kakak angkatnya adik saya. Iya. Ternyata Nepal itu bapak angkat. Ya, bapak angkatnya beliau. Dari Ngabalin. Ketemu kayak saudara lagi. Ketemu lagi Bang Fran. Ini dari Sumatera Utara. Tokoh luar biasa. Ketemu lagi saudara kita dari Aceh. Ini Bang Atman. Ya. Bang Atman, saya 2 tahun di Aceh. Wah. Keliling di Aceh saya. Mulai dari Loksmawe ke Takengon, Bener Meriah, kemudian sampai ke Janto. Janto ya. Iya, jadi saya hafal satu persatu. Bahkan likukan jalannya pun hafal saya. Kita lagi coba bedah apa sih problematika pertanian kita, terutama yang paling dirasakan kalau kemarin kita melakukan rembuk tadi malam, ternyata adalah penyuluhan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penyuluhan kita. Problem apa sebenarnya yang terjadi dan harus bagaimana menurut beliau tentang penyuluh kita? Oke, Bang Atman, cerita sedikit Bang Atman. Ini pengalaman kita di lapangan ya. Itu kesiapan penyuluhan kita itu tentang penguasaan materi tanah, masalah genetik tanaman, masalah pemupukan ini masih kurang, Pak. Jadi perlu kita memberikan edukasi kepada penyuluh kita, Pak. Ya. Nah, gitu, Pak. Yang nyuluh aja nggak nguasai bahan, apalagi yang Petani. Ini kenyataan, Pak. Gitu, Pak. Ya, rekan-rekan sekalian, Bang Atman ini orang Aceh, tapi bertaninya di Qatar. Di Qatar. Kita bisa coba bercerita tentang apa yang di Qatar dan kemudian edukasi apa yang harus kita bawa ke Indonesia. Ya, jadi di Qatar itu lahannya itu kan berpasir berbatu, Pak. Ya. Bersuhu 47 derajat. Jadi kita sampai di sana itu kita berpikir ini ke tuntunan ayat Al-Quran, Pak. Jadi surah Araf 58. Jadi kita harus membuat tanah yang baik. Nah, ya kan Pak kan? Jadi semuanya itu ada pasangannya, Pak. Ya. Setiap ciptaan Allah itu, ciptaan Tuhan itu ada pasangannya. Ada anion, ada kation. Nah. Jadi lahan gurun itu dia bahannya kation. Jadi kita masukkan bahan anion, Pak, sebagai media tumbuhnya. Dan bisa. Ternyata bisa. Tanam apa yang udah di sana? Di sana kita nanam timun, nanam tomat, nanam cabai, paprika, labu, kacang panjang, Pak. Melon, Melon, semangka. semangka besar. Allah.
Padahal kita kemarin cita-citanya yang di mejanya Raja Salman itu semangka dari Jawa Timur, ternyata di Qatar sudah ada. Gara-gara beliau ini. Melon pun ada. Dan lebih bagus. Lebih bagus. Jadi di Qatar itu bertani itu kita sesuai dengan kualitas, Pak. Sesuai dengan cita rasa, bukan masalah besarnya, Pak. Jadi kita dituntut cita rasa gitu, Pak. Lah, ini loh rekan-rekan sekalian. Jadi orang kita justru dibawa ke Qatar untuk pertanian Qatar. Sedangkan di sini no comment. Oke Bang, cerita Bang. Terima kasih Pak. Jadi kalau saya Perancian dari Sumatera Utara, kebetulan saya ini ketua wilayah, ketua Dewan Wilayah, pimpinan wilayah Sumatera Utara untuk P3SI. Apa P3SI itu? P3SI itu adalah Perkumpulan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia. Swadaya. Ya swadaya. Swadaya loh Bang. Swadaya itu berswadaya selalu. Kalau kita datang ke Prapenas, ya berswadaya, yang namanya penyuluh swadaya. Nah, jadi kita ini dalam rangka Prapenas juga kita rencanakan besok. Ya. Besok ada acara Rakernas kita, Ya. yang untuk menentukan program-program ke depan. Saya lebih cenderung kalau Pak Adman tadi itu, Prof. Adman itu lebih ke tenis, saya kan lebih budidayanya. Kalau beliau di media tanah, kalau saya lebih ke budidaya. Nah, keberhasilan saya menjadi penyuluh teladan nasional 2014 ke sana, insya Allah saya mendapat penghargaan dari Presiden. Ya, sebagai penyuluh teladan nasional itu, saya dulu budidayanya melon madu. Spesifikasinya melon madu. Rasanya manis seperti madu. Kenyalannya manisnya itu gulanya bisa naik 18 dibandingkan yang lain 15. Dia sampai 18. Sampai di daerah Bapak ini kurangnya 15. Kalau saya di Simalungun Sumatera Utara itu bisa 18. Tapi pakai teknologi drip. Drip itu adalah siram tetes. Betul. Jadi nutrisi yang kita berikan asupan kepada buah-buah itu, apakah semangka, apakah melon yang berbuah, apakah itu pepaya, itu kita kasih nutrisinya itu secara rutin, menetes terus, tidak berhenti. Nah, makanya bisa naik gulanya menjadi 18. Nah, ini saya ajarkan kepada seluruh penyuluh. Saya ini sebenarnya maaf ya kepada penyuluh PNS dan CLTB. Saya ini mengajari penyuluh. Nah, ada penyuluh PNS. Karena kebetulan saya selalu menjadi narasumber kepada penyuluh PNS dan TLTB. Ya, PPN. Abang usia berapa? Nah, ini ceritanya nih. Inilah semangat penyuluh. Saya sekarang ini umur 72 tahun. Wah, luar biasa. Tapi berangkat ke Makassar, ke Maros, berangkat mau ke Brazil, oke, nggak ada masalah, no problem. Selama untuk pertanian. Ya, itu tadi apanya? Itu Ya. tadi motonya. Jadi selama itu berbicara pertanian, mengenai penyuluhan, saya semangat terus, tidak pernah patah arang. Saya selalu bahasa Medan, Pak. Bahasa Medan itu, Pak. Kalau patah arang itu kan bahasa Medan itu tidak pernah lemah dalam ini. Semangat terus. Sama dengan beliau ini. Ya, Pak Buah, semangat terus. Mau jalan terus. Nggak pernah nanya, Pak. Ya. Ada nggak uang saku? Ada nggak ongkos? Nggak ada, Pak. Itulah penyuluh yang murni, sifat penyuluh swadaya. Sementara. Bang, semalam itu kan kita banyak ngasih masukan tentang penyuluh. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk penyuluh kita? Baik, perkenalkan nama saya Justinus Pedai. Saya adalah penyuluh pertama di Provinsi Irian Jaya. Wah, pionirnya. Terkait dengan pertanyaan Bapak, para pemirsa, para miarso, dan penonton film pendek ini, saya ucapkan selamat menonton. Berikut ini pertanyaan dari Bapak terkait perkembangan penyuluh dan keputusan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di tahun-tahun saat saya menjadi penyuluh, kami punya 4 pilar yang tiada tandingnya. Itu ada KUD, ada kios, tani, ada PPL, dan ada BRI.
itu sangat sinkron dan manis. Itu berjalan sampai ke tahun 2008. Dengan hadirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, disinilah salah persepsi pengambil kebijakan di tingkat pusat. Mereka numpang dengan Undang-Undang Otonomi ini untuk menggeser penyuluh yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pertanian, sebelum Departemen Perikanan mengelola penyuluh perikanan. Nah, mereka menyerahkan ke tingkat 1 dan tingkat 2 kabupaten seluruh Indonesia. Di saat-saat itu, pengetahuan dan ilmu mereka tidak sama dengan rekan-rekannya yang ada di pemerintahan pusat. Hal ini menyebabkan mulai terdegradasinya para penyuluh, baik dari fasilitas, honorarium, dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang sangat tidak mendukung. Ini membuat para penyuluh menjadi terlantar atau seakan-akan pembiaran yang luar biasa. Apa akibat dari hal ini? Penyuluh tidak bekerja dengan efektif, tidak maksimal. Transfer knowledge tidak terjadi. Ya, perubahan teknologi. Kita ini kan pengantar teknologi. Tapi ketika kita tidak lagi bergairah untuk mengantar teknologi, yang menderita dan yang sangat berduka adalah para petani dan kelompok tani. Jawaban itu akan dijawab oleh Katena saat ini. Jadi model-model Katena saat ini sudah ingin berusaha untuk menjawab. Pesan saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, tolong kembalikan perlakuan dan tata kebijakan terhadap undang-undang penyuluhan untuk menggeser penyuluh yang ada di daerah. Sistem administrasi pangkalnya itu dikembalikan ke pemerintahan pusat. Penggajian, fasilitas dan seluruhnya itu menjadi hak kerja dari pemerintah pusat. Jangan didompleng ke APBD provinsi atau APBD kabupaten. Kebijakan yang tidak selaras ini akan membuat penyuluh menjadi lebih menderita. Dan secara umum mereka akan terdegradasi. Akibat yang lain adalah penyuluh lapangan yang tugasnya pada fungsi fungsional dengan strategi fungsional, dia beralih menjadi struktural dan menjabat sebagai camat, menjabat sebagai kepala dinas. Hal-hal ini sangat tidak cocok dengan perkembangan kita dan menghancurkan petani itu sendiri. Saya pikir sementara demikian, Pak. Oke, mantap. Jadi ini sangat mendasar. Sangat mendasar. Jadi apa yang disampaikan beliau bertiga itu sangat mendasar. Jadi mengembalikan marwah, ruhnya penyuluh itu seperti dulu kala. Kalau dulu sudah ada Bimas, Inmas, ya betul. Koperasi KUD, kios, PPL, sama BRI. Kalau sekarang dikenal Agro Solution, kemudian berganti jadi Makmur. Kenapa sih kita tidak menduplikasi yang dulu berjalan tetap? Bang, abang sudah paling malang melintang ke banyak negara. Semua negara hari ini yang mereka titik fokuskan sektor pangan. Ya kan? Artinya pangan akan menjadi kekuatan besar. Betul. Yang tentunya yang paling penting hari ini adalah bagaimana pemerintah kembali peduli terhadap dunia pertanian. Abang pesan kepada pemerintah pusat, apa yang harus kita lakukan? Dari hasil pengamatan kita, Pak, di Indonesia maupun di tanah Arab, ya kan, di Gurun, kita fokuskan kepada menghidupkan tanah, Pak, di Indonesia, Pak. Jadi kita harus melakukan menghidupkan tanah. Ya. Jadi saya sarankan kepada Bapak Menteri, ya kan, Menteri Pertanian, macam mana program menghidupkan tanah ini dibangkitkan lagi gitu, Pak. Ya. Nah, kenapa? Di mana-mana telah terjadi kerusakan tanahnya, Pak. Terkontaminasi akibat dari bahan-bahan residu kimia, Pak. Nah, jadi bahan residunya itu yang merusak tanah tadi, Pak. Oke.
Berarti fokus, penelitian, riset, dan banyak orang-orang kita yang ahli sebenarnya. Iya kan Bang? Banyak. Bang, pesen dong sesuatu sama pemerintah pusat. Jadi pesan kami begini, kebetulan dulu kita kan dulu kita jadi penyuluh teladan nasional itu di istana pernah kita usulkan langsung pada Pak SBY pada waktu itu, tapi Pak SBY, Pak Jokowi sudah menang tapi belum dilantik, masih menjabat pada 17 Agustus 2014 itu ada Pak SBY. Nah kita usulkan pada waktu itu supaya penyuluh bukan teladan ya, penyuluh Ya. pada umumnya penyuluh itu mohon kalau bisa difasilitasi. Karena dari dulu sebenarnya kita kan, karena memang motor kita sebagai penyuluh swadaya kita tidak pernah menuntut sesuatu apapun. Kita ikhlas memberikan penyuluhan, tapi paling tidak dihargai. Nah, dihargai. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Agung, Pak Yus dari Papua Barat, itu hendaknya itu dikembalikan fungsinya. Nah, seperti kami contoh, SK saya Pak Ibat ini, SK saya itu SK Menteri. SK Menteri sebagai penyuluh swadaya teladan nasional. Tapi sampai sekarang ini Pak, saya bukan mengeluh, ya, tapi cuma saya menyampaikan kepada pemerintah agar diperhatikan lah. Buat apa dulu banyak dikeluarkan uang sama kami sampai ke istana menerima penghargaan ini, dengan ini fasilitas ini, tapi ternyata dalam perjalanan kami ke depannya itu stagnan, stop. Jadi nah ini yang kami usulkan kepada pemerintah pusat itu hendaknya kami penyuluh-penyuluh di mana nih sudah mendapat penghargaan seperti beliau ini, Adman ini menjadi penyuluh teladan Provinsi Aceh. Nah kalau saya memang penyuluh teladan nasional Pak. Ya. Jadi hendaknya ini mohon diperhatikan. Ya. Mohon diperhatikan ke depan itu. Ya. Itulah imbauannya. Ya. Terima kasih. Perhatian itu bukan kemudian selalu kita timbang dengan uang. Iya, betul. Iya kan? Betul. Karena anggapan ketika orang ngomong perhatian, ini mesti minta APBD, minta APBN, oh enggak. Tapi ruang dinamika kami terfasilitasi itu sudah menjadi kekuatan besar bagi kita. Gitu kan Bang ya? Mantap. Tapi kita masih yakin kan bahwa pertanian kita akan bangkit? Oh iya, pastilah. Yakin kan? Papua yakin kan? Sangat ya Pak. Sumatera yakin Apalagi kan? saya. Wah. Dulur, ini pejuang-pejuang kita hari ini. Kalau dulu sebelum kemerdekaan, para pejuang kita memanggul senjata, bawa bambu runcing, bawa senapan. Tapi hari ini seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa hidup matinya sebuah negara itu tergantung pada sektor pangan. Maka kita akan menuju kedaulatan pangan. Dan ini adalah pejuang-pejuangnya. Dan kita masih menunggu seberapa tumbuh pejuang-pejuang pertanian di Indonesia hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah.